Shalom, jemaat Tuhan ICC yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada ibadah minggu ini di persekutuan ICC. Dan hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawa dengan tema tujuan hidupmu. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya hanya akan membaca dari Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ayat ini adalah ditulis oleh Musa ketika Musa ada di hari tua, di penghujung hari tuanya Musa. Nah saudara, kita belajar Mazmur 90 ditulis oleh Musa, dan dia sebenarnya ingin men-sharingkan tentang tiga fase kehidupan Musa. Fase yang pertama dari kehidupan Musa adalah ketika Musa menjadi pangeran di Mesir. Ketika dia dihanyutkan di sungai Nil, lalu putri raja mengambil dia dan dibesarkan selama 40 tahun. Musa berada di zona nyaman. Musa menjadi pangeran di Mesir. Musa menjadi politikus terkenal dan pemimpin pasukan militernya Mesir. Fase yang kedua, 40 tahun yang kedua adalah di mana Musa lari ke pengembaraan. Musa memilih untuk keluar dari Mesir karena Musa tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Musa harus kembali ke bangsanya, ke Israel. Musa harus kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga Musa memilih 40 tahun dia keluar dari Mesir. Dia memilih untuk menjadi pengembara, dia dalam pelarian selama 40 tahun. Dan fase yang ketiga adalah ketika Tuhan memanggil Musa, memanggil dan memilih Musa, memberikan visi untuk Musa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Firaun. Nah saudara, kalau kita lihat berarti fase pertama 40 tahun, fase kedua 40 tahun, fase ketiga 40 tahun, dan ini make sign. Artinya Musa benar dia meninggal di usia 120 tahun. Sehingga Musa menulis bagian ini. Dia seperti satu perenungan dalam kehidupan Musa. Nah saudara, Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jikalau kami kuat 80 tahun. Jadi saudara, seolah-olah Musa bilang hidup itu hanya 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun. Dan kelebihannya adalah satu penderitaan yang akan dihadapi setiap orang yang hidup. Ini tidak make sense, saudara. Musa meninggal di 120 tahun. Tapi Musa bilang hidup kami 70, kalau kuat 80. Nah, kita sudah menemukan ternyata Musa ingin mengajak saya, mengajak semua jemaat ICC untuk mengerti pada ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang Musa ingin ingatkan kepada kita adalah agar kita menggunakan hidup yang sekarang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau dididik oleh Tuhan. Kita mau diajar oleh Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap hari-hari kita, untuk kita boleh memberkati banyak orang, untuk kita memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mau menunjukkan buah keselamatan dalam diri kita. Kita harus mau dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Allah. Ketika saya dan saudara dipilih Allah, ketika kita diberi anugerah keselamatan oleh Allah, Allah mau agar setiap saya dan saudara kita sama-sama pergi memberitakan kasih Tuhan. Kita jangan saudara membuang waktu kita begitu saja. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Saudara,
Soal hidup bukan mati muda atau mati tua. Oh, orang kalau mati tua itu yang diberkati. Oke, secara manusia itu tidak dipersalahkan. Kalau mati muda, dia tidak diberkati. Saya juga tidak setuju dengan bagian itu. Kenapa? Karena Yesus pun, dia hanya hidup 3 tahun dalam pelayanannya. Dia hanya hidup 33 tahun. Dan dia betul-betul eksis dalam pelayanannya hanya di usia 33 tahun. Dan dia 3 tahun maksimal dalam melayani, lalu dia meninggal dunia. Tapi lihat, dia hanya di usia 3 tahun pelayanan. Tapi pelayanan Yesus mengubah dunia ini, mengubah hidupku, mengubah hidupmu. Kita jadi percaya kepada dia. Kita diselamatkan, kita memperoleh hidup kekal. Saudara, saya ingin mengajak kepada kita, janganlah sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Janganlah kita lupa bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja. Paulus berkata, bagiku hidup adalah keuntungan, tapi mati adalah anugerah. Mana yang harus aku pilih? Paulus berkata, kalau aku mati, aku berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau aku hidup, aku harus bekerja untuk memberi buah. Tapi Paulus tetap memilih tinggal di dunia. Paulus menderita, dianiaya, disesak, kelaparan, hanya untuk memberitakan Injil, agar banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara hidup di Amerika, diberkati Tuhan luar biasa. Keuangan baik, fasilitas baik, semuanya baik. Cobalah buka hati kita, buka mata kita untuk melihat orang-orang di luar sana yang mereka butuh kasih Kristus. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka butuh diselamatkan. Nah saudara, ini yang Musa ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Hidup bukan soal tua, mati tua atau mati muda. Hidup bukan soal mati 100 tahun, 40 tahun. Hidup bukan soal sukses atau tidak sukses secara materi. Tapi hidup harus dipertanggungjawabkan. Berapapun hidupmu, persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakan buah keselamatanmu. Lakukan bagian utamamu. Tugas utama orang percaya, tugas utama gereja adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, agar semua orang percaya dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menjadi berkat buat saya, buat saudara, agar kita menggunakan hari-hari kita sedemikian bijaksana, menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami menjadi pribadi yang bijaksana. Setiap hari harus bekerja untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat untuk Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat ICC yang ada di gereja maupun dimanapun yang mengikuti secara online. Engkau hadir dalam rumah mereka, dalam keluarga mereka, memberi kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.